Justru pada saat itu puncaknya. Dan jangan kamu tunda. Karena kalau mati datang, dan sudah sampai ke tenggorokan, maka seseorang di antara kalian baru bisa mengatakan, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Apa gunanya? Sudah nggak ada gunanya. Dalam riwayat yang lain di Bukhari, teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya, harta justru yang kau keluarkan masa hidupmu. Dan harta yang bukan sebenarnya, harta yang kau habiskan untuk makan dan minummu. Maksudnya kita tidak soalkan untuk kebutuhan kita sendiri, dan juga yang engkau tinggalkan untuk ahli warismu. Entah mereka akan lakukan apa. Maka jangan tunda, teman-teman sekalian, amal soleh. Amal soleh harus segera dilakukan dan jangan pernah membuka pintu-pintu dosa. Sekali lagi, kalau tidak merasa kehusyuan dalam ibadah, berarti perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah teman-teman sekalian, di dalam hadis Bukhari, nanti akan kita sebutkan dalam sirah tentunya, sahabat ini mulia sekali. Waktu berhadapan pasukan muslimin dengan pasukan kafir di perang Badar, Nabi SAW sempat mengatakan, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di sini sekarang di kancah Badar ini terbunuh kecuali dia akan masuk surga tanpa hisab yang luasnya seluas langit dan bumi. Sahabat dengar, diantaranya sahabat ini. Sahabat ini kebetulan lagi duduk di atas kuda yang mengatakan, bakhin, bakhin. Bakhin itu orang Arab bilang indah sekali. Ya Rasulullah, ulangi. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian terbunuh di dalam kancah ini, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia bilang lagi, bakhin, bakhin, ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang tidak ada demi zat yang ubun-ubun Muhammad dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mati di kancah ini, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang ini bilang lagi, bakhin, bakhin. Kata Nabi SAW, kenapa kau bilang bakhin? Kenapa kau bilang indah sekali? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tinggal tunggu maju ke depan menghadapi orang-orang kafir ini dan saya ditusuk, saya mati, masuk surga tanpa hisab, luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Maka orang tersebut, bakhin ya Rasulullah. Terbiasa itu yang saya tunggu, cuma sekedar maju lawan musuh, terbunuh, sudah selesai, habis urusan dunia ini, gitu kan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, sahabat sudah mulai diatur, sampai SAW sudah pergi mengatur pasukan. Orang ini kemudian bagi pegang 2 butir kurma. Lalu kemudian dia mengatakan, saya akan makan kurma ini. Terdengar pegikan takbir, Allahu Akbar. Sudah Nabi SAW suruh serang, dia mau habisin kurmanya. Begitu dia masukin di mulutnya, lalu dia mengatakan, innaha lahayatun tawilah. Sungguh kalau saya habisin kurma ini masih lama nih. Dibuang kurmanya, lalu dia masuk, lalu terbunuh mati syahid. Gitu kan. Sebagian sahabat melihat di pasukan, orang lagi pada bertebaran menyebar, lagi darah muncrat sana sini, orang terbunuh, mereka tersenyum lalu mengatakan, Allahu Akbar, tinggal tunggu musuh-musuh ini menusuk kami dan kami masuk surga. Gitu. Maka mereka serang musuh itu dengan luar biasa, mau cari mati. Gitu. Kisah banyak kan kita lihat di kancah peperangan Uhud, Badar yang luar biasa. Seorang sahabat yang lagi diatur jenazahnya, lagi dikemas gitu oleh para sahabat, lalu Nabi SAW mengalihkan wajahnya. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Dengan kuasa Allah, dijemput di kancah peperangan. Gitu kan. Ini satu hal yang luar biasa. Fakta-fakta lapangan banyak sekali teman-teman sekalian. Maka, di dalam hadis yang lain, hadis yang lain riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah selesai habis sholat asar, tiba-tiba saja beliau berdiri. Begitu salam, belum menghadap ke arah para sahabat, tiba-tiba berdiri dan kemudian beliau melewatin beberapa pundak para sahabat keluar dari rumah, dari masjid ke rumahnya. Ini belum pernah Nabi SAW lakukan sebelumnya. Maka setelah itu Nabi SAW baru kemudian kembali lagi, duduk lalu melanjutkan zikirnya. Selesai zikir, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa tadi anda begitu melakukan sebuah gerakan yang sangat cepat, meninggalkan masjid lalu kembali ke rumah? Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya tadi teringat sebelum sholat ada kurma yang saya bungkus, saya niatkan untuk saya sedekahkan. Kemudian saya ke masjid, saya lupa sedekahkan itu. Maka saya tidak mau menundanya. Saya ke rumah saya mensedekahkan, lalu kemudian saya kembali berzikir. Saking pentingnya untuk menjaga amal-amal tersebut teman-teman sekalian. Dan ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang paling besar. Yang paling besar pahalanya ibadah yang kita kerjakan pada saat lagi puncak-puncaknya kita sehat, puncak-puncaknya kita lagi ngumpulin duit, puncak-puncaknya
kita lagi mau makan sesuatu, kata Nabi SAW, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqatin a'zamu ajra? Qala an tatasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malul ghina wa la tamhal hatta idza balagal hulqum qulta li fulani kadza wa li fulani kadza wa qad kana li fulan, muttafaqun alaih. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, engkau bersedekah sementara engkau dalam keadaan sehat, punya kemampuan, di mana engkau lagi takut kefakiran dan berharap kekayaan. Maksudnya orang, saya baru kerja nih, gaji pertama, saya baru punya pendapatan sekian. Justru pada saat itu puncaknya. Dan jangan kamu tunda, karena kalau mati datang, dan sudah sampai ke tenggorokan, maka seseorang di antara kalian baru bisa mengatakan, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Apa gunanya? Sudah nggak ada gunanya. Dalam riwayat yang lain di Bukhari, teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya, harta justru yang kau keluarkan masa hidupmu. Dan harta yang bukan sebenarnya, harta yang kau habiskan untuk makan dan minummu, maksudnya kita tidak sodakkan untuk kebutuhan kita sendiri, dan juga yang engkau tinggalkan untuk ahli warismu. Entah mereka akan lakukan apa. Maka jangan tunda teman-teman sekalian amal soleh. Amal soleh harus segera dilakukan dan jangan pernah membuka pintu-pintu dosa. Sekali lagi, kalau tidak merasa kehusyuan dalam ibadah, berarti perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah punya pengalaman waktu masih di Madinah, dan saya tutup dengan ini tentunya. Kalau masih ada waktu, saya berikan kesempatan bertanya. Pernah teman-teman saya waktu masih pertama datang ke Madinah, dan perlu antum tahu, mungkin di sini Ustaz Mukhlis juga tahu tentunya, tentang masalah kondisi Madinah. Madinah, Saudi secara umum, tidak ada bioskop, tidak ada karaoke, tidak ada sekolah yang bercampur baur laki-laki perempuan, gitu kan. Saya waktu itu tahun 1990 memang dari SMA, pada saat saya masuk ke Madinah. Maka pada saat saya masuk ke Madinah, teman-teman sekalian, dalam kondisi memang SMA, mudah-mudahan sekarang sudah jadi lebih baik ya. Pada saat itu memang saya tahunya orang-orang hidupnya bebas, pacaran sana sini, wah minum khamar, udah biasa ke tempat-tempat hiburan seperti ini. Di sana tidak ada. Terbentuk seperti itulah keadaan. Hiburan kami dari kampus menuju ke Masjid Nabawi, atau memang ke rumah orang-orang Indonesia yang itu pun kita datang kadang-kadang menasihatin mereka, baru kemudian di kampus. Intinya gitu, tiap hari belajar agama, dengarkan ayat, dengarkan hadis, terbawa dalam arus itu. Satu waktu teman-teman di hari ujian tingkat 3 SMA, sekolah kelas 3 SMA, saya lagi mau ujian, belajar balaghah. Sebuah pelajaran yang saya melihat pelajaran ini berat bagi saya pada saat itu. Setiap saya hafal, lupa. Saya duduk dari habis duhur, keluar dari ujian pertama, sampai sudah menjelang isya, nggak ada sesuatu yang bisa masuk, nggak berbekas nih. Ada apa ya? Saya bingung. Kemudian saya kebetulan berteman dekat dengan adiknya Dr. Sulaiman Rahili, sekarang sudah jadi dokter juga, Dr. Muhammad. Semoga Allah jaga, beliau jadi dosen juga di kampus Madinah tentunya sekarang. Teman dekat saya, tapi dia kakak kelas, dia sudah di fakultas hadis, dan masya Allah orangnya mumtaz terus, orangnya lulusnya bagus sekali. Maka saya pun minta tolong sama beliau, kalau bisa tolong bantu saya, gimana caranya saya belajar nih, besok ujian, dari siang sampai malam saya belum bisa ini gitu. Masuk tadi ke masjid, kampus waktu itu, duduk, kemudian dia bilang, kenapa Khalid? Saya bilang, ya akhir dari tadi saya baca nggak bisa masuk, dan tidak paham, bisa antum baca. Anak ini masya Allah terkenal sekali. Dia kalau hari ujian cuma duduk sama satu temannya orang Sudan, mereka duduk maksimal 1 jam. Duduk dia berdua berdialog tentang besok mau diujian apa, poin pertama, poin kedua, dialog santai begini, besok keluar nilainya 100. Luar biasa berkahnya orang ini. Saya bilang saya nggak bisa, pelajaran nggak bisa masuk. Dia bilang kamu sudah sholat ba'da isya belum? Saya bilang belum. Baik, sekarang ente sholat, beristighfar kepada Allah. Mungkin ada dosa yang mengganjal, ente nggak bisa paham belajar. Saya nggak pakai banyak tanya pada saat itu, berdiri teman-teman sekalian, kemudian saya langsung sholat. Dia isya biasa, tapi dalam sujud saya beristighfar kepada Allah. Ya Allah, kalau ada dosa maafkan kesalahan dan seterusnya. Ke dalam sujud kita boleh berdoa, dalam ibadah sunnah atau dalam sholat sunnah kita boleh berdoa. Kata Nabi SAW, aqrabu abdun ila rabbi wa huwa sajid, fa'aktsiru fihi du'a. Seseorang hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud, maka berbanyaklah doa. Subhanallah, setelah saya salam, ini kesaksian saya sendiri, setelah saya salam, duduk sama dia, setengah jam atau 40 menit saya faham semua itu pelajaran. Dibantu sama dia memang, tapi saya jadi faham. Pernah kejadian yang lain juga, padahal waktu itu teman-teman, saya tidak berbaur ya, tidak pernah namanya pacar-pacaran tuh. Tidak ada perempuan di sana, semua pakai cadar, apa yang mau dilihat? Gitu kan.
nggak ada diskotik, nggak ada karaoke, hiburannya orang. Tapi subhanallah ganjal, dosa apa nih? Tapi istighfar subhanallah membenarkan. Apalagi kalau orang dasarnya kehidupannya kayak kita di Indonesia, bebas segala, gimana? Berarti memang kehusyuan ibadah dan diijabahnya doa berhubungan dengan puncaknya amal saleh. Pernah di tingkat 2 kuliah teman-teman, saya duduk di Masjid Nabawi dengan salah satu teman saya dari Manado, teman dekat saya. Kemudian saya duduk sama beliau, duduk belajar. Kadang-kadang dia juga nanya sama saya, berbagi lagi. Tapi waktu itu saya tidak bisa masuk pelajaran. 2 mata pelajaran besok ujian. Saya harus kejar target bagaimana mendapatkan nilai terbaik. Subhanallah, duduk. Dari ba'dal asr, duduk berjam-jam. Asar ke maghrib 3 jam setengah. Maghrib ke isya masih ada 1 jam setengah. Ini 5 jam, 6 jam ada waktu. Tapi nggak ngerti-ngerti. Sampai saya habis sholat maghrib, saya bilang sama akhi ini, ada apa ya? Kok saya nggak bisa paham? Terus dia bilang, nggak apa-apa akhi, baca aja. Oke lah. Coba di depan saya tiba-tiba saya lihat ada halaqah Quran. Ada halaqah Quran, ada satu syekh. Orang cuma baca 1 ayat, 2 ayat dibetulin sama dia. Kok enak sekali ngelihatnya halaqah ini ya. Kayak orang-orang ini nggak ada beban. Saya lagi ada beban mau ujian besok ini. Saya tutup bukunya, ditanya sama dia, mau kemana akhi? Sebentar anak mau hadir di halaqah Quran. Itu apa itu orang-orang yang baru belajar ngaji? Nggak masalah. Saya mau hadir di situ. Cari fadilah majelisnya. Saya duduklah, mulai. Syekhnya kasih baca-baca, tapi tiba giliran saya berapa ayat saya baca. Subhanallah, begitu saya duduk teman-teman sekalian, saya seperti kosong dari semuanya kecuali Al-Quran. Duduk, baca Al-Quran. Habis saya baca, berhenti pas azan Isya, gitu kan. Habis sholat Isya, pulang ke kampus, saya baca teman-teman setengah jam saya baca buku yang begitu tebal, saya paham semuanya. Besok ujiannya maksimal. Berarti luar biasa ini hubungan sama Allah memang harus bagus. Dan jangan sampai ada dosa ini. Dosa memang sedikit mengganjal. Sampai para ulama salaf mengatakan, saya tahu saya punya dosa kalau terjadi perubahan atau masalah di keluarga saya atau tunggangan saya. Mereka bermuhasabah dengan cara seperti itu teman-teman sekalian. Ibadah diawali dengan keikhlasan, diakhiri dengan ketentraman. Dan maksiat dimulai dengan ketakutan dan diakhiri dengan penyesalan. Baik, saya akan baca pertanyaannya. Bagaimana caranya meyakinkan mungkin ya muslimin dan muslimat mengenai faham-faham para ulama yang sering menjadi panutan, yang mana harus kami benarkan dan harus menjadikan panutan kami. Ulama teman-teman sekalian terbagi-bagi. Ada ulama tingkat yang paling luar biasa namanya ulama rabbaniyin. Ulama rabbaniyin adalah ulama-ulama yang memang sampai pada level seorang alim ulama yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-ulama warahatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Mereka orang-orang yang selalu berinteraksi sama kitabullah. Mereka kita temukan selalu berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Selalu kalau penyampaiannya qala Allah, qala Rasul, tidak pernah dari pendapatnya sendiri. Dinukil Al-Quran dan Sunnah dari kisah para sahabat, dari para tabi'in yang dikenal dengan salafil ummah. Ini ulama-ulama rabbaniyin. Dan kalau antum mau jadikan sebagai contoh saja, ini contoh. Kalau antum pas umroh, kalau saya lagi bimbing umroh, saya selalu mengajak jemaah laki-laki dan karena jemaah perempuan terpisah di musola perempuan. Itu kalau lagi di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram Mekah, saya sering ajak kalau bertepatan lagi sholat sama saya karena jemaah memiliki bebas jadwal untuk sholat masing-masing. Maka yang sama saya dudukin habis subuh atau habis maghrib. Saya terjemahkan hari ini di masjid ini, hari ini di syekh ini, besok di syekh sana gitu. Ini syekh, ini pak ya yang dikatakan oleh syekhnya. Hukum ini macam-macam. Selalu perkataannya qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Tidak pernah ada ini pendapat saya, ini pendapat guru saya, gitu kan. Setelah itu teman-teman sekalian saya terjemahkan mereka, saya tanya, "Pak, bagaimana pendapatnya?" Ya, dari tadi ini kita dengar semuanya ilmu. Saya bilang saya terjemahkan letterlet saja.